Jadi, aku sebagai mahasiswa UPN di saat mereka berkembang kayak gini ngerasain banyak banget perubahan yang menguntungkan gitu kan. Yang tadi aku kira, "Oh kayaknya gue nggak bakal punya temen nih," karena orang-orang akan selalu kompetitif buat dapat A, buat dapat A+ gitu-gitu kan, tapi ternyata nggak harus di PTN A kalau emang lu mau jadi dokter. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai kedokteran UPN Veteran Jakarta. Banyak yang masih ragu mungkin karena akreditasinya B. Tapi kira-kira worth it nggak ya untuk berkuliah di sini? Kita langsung saja ngobrol sama murid saya di sini, Nabila Tita Azalia Putri, biasa dipanggil Lala, dari UPN Veteran Jakarta, jurusan kedokteran angkatan 2019. Oke, jadi waktu itu pertimbangan Lala pilih itu tuh kenapa gitu loh? Itu sih paling aku kebuka matanya bahwa nggak harus di PTN A kalau emang lu mau jadi dokter. Jadi kayak ya udah ada pertimbangan di UPN, dan walaupun akreditasinya masih B, itu sebenarnya UPN dari awal aku masuk 2019 sampai sekarang tuh berkembang banyak banget, dan sekarang UPN juga lagi proses akreditasi. Kemarin dokter aku habis rapat dan kawan-kawan tentang akreditasi ini, udah ngerahin banyak banget, dan benar-benar UPN itu walaupun mungkin orang denger kayak, oh akhirnya masih B ya, tapi sebenarnya UPN itu nggak nge-stuck, siapa sih yang pengen nge-stuck di akre B kan, enggak kan, dan UPN sendiri pun sebenarnya udah ada beberapa prodi yang A juga, kayak gizi sama manajemen kalau nggak salah, atau ekonomi gitu, aku lupa. Dan emang mereka berkembangnya kelihatan gitu loh Kak, kayak tahun ini 2 prodi yang A, tahun ini tambah 1 lagi gitu-gitu, kayak jadi aku sebagai mahasiswa UPN di saat mereka berkembang kayak gini ngerasain banyak banget perubahan yang menguntungkan gitu kan, kayak banyak dokter-dokter itu banyak nyediain sarana kita buat upgrading, terus karena kan kalau untuk akreditasi nggak ditentuin dari Univa doang kan, tapi dari mahasiswanya juga, jadi mereka tuh melibatkan kita di dalam proses mereka berkembang, jadi kayak kita ikut berkembang juga gitu. Kalau di UPN gitu enaknya sih. Iya, karena kan proses akreditasi itu banyak faktor, salah satu dari mahasiswanya juga prestasinya gitu kan. Yang tadi kakak search itu kalau nggak salah akreditasi B-nya itu sampai tahun 2021 Oktober. Jadi ya emang lagi harus proses akreditasi yang baru ya, kira-kira bisa naik atau enggak. Karena UPN memang seperti Lala bilang progresnya itu meningkat, bener. Kakak ngamatin selama dari 2019 terutama, dia itu baik dari yang IPA atau IPS-nya selalu masuk 10 besar rata-rata UTBK. Jadi itu salah satu bukti konkret lah, bukti peminat dan anak-anak UPN tuh susah gitu loh kalau masuk UPN gitu ya. Oke, menarik. Kalau sekarang aku pengen tanya, namanya kedokteran pasti harus ada rumah sakitnya gitu kan, nggak mungkin nggak ada rumah sakit. Nah kalau di UPN sendiri rumah sakit yang apa bilangnya? RS Mitra mungkin ya bilangnya ya? Itu sama RS siapa pendidikan. sih? Oh pendidikan, oke. Untuk rumah sakit pendidikannya sebenarnya ada 8-10 dan mau nambah lagi kalau nggak salah. Tapi untuk yang pasti itu, yang aku tahu yang pertama RSPAD, Gatot Subroto. Terus Pasar Minggu, terus Rumah Sakit Polri, itu buat forensiknya. Terus kalau buat yang di luar Jakarta, di Jawa Tengah itu ada Margono. Terus kalau nggak salah tuh sekarang lagi nyoba buat kerja sama Rumah Sakit Cengkareng, tapi sebenarnya juga ada wacana si UPN ini mau bikin rumah sakit sendiri, tapi nggak tahu kapan. Tapi kayak akan mau bikin rumah sakit pendidikan sendiri gitu sih. Tapi untuk yang utamanya tadi di RSPAD, Polri, sama Pasar Minggu kalau untuk di Jakarta. Fatmawati nggak ya? Fatmawati walaupun deket, bingung. Deket, keren tuh gitu ya. Fatmawati itu malah, makanya untuk di kosan teman-teman aku pun orang-orangnya yang isi tuh koas Fatmawati, tapi bukan anak UPN. Nggak tahu kenapa malah Fatmawati nggak. Malah dia ke RSPAD dan Pasar Minggu dan Polri. Malah bingung ya Fatmawati nggak. Gatot Subroto padahal lebih jauh ya. Iya, makanya. Oke, keren. Tadi kakak kayak nyari-nyari belum nemu-nemu, keren Fatmawati. Lumayan, oke lah. Oke, Lala, ceritain sedikit dong, rasanya kuliah di kedokteran tuh gimana sih? Dulu mungkin mikirnya itu, ya pasti mikirnya juga susah ya, cuma apa ada yang beda dengan yang dibayangkan dengan yang realita? Oke, kalau dulu sebenarnya aku, kan aku waktu SMA tuh nggak banyak punya kakak kelas yang FK yang bisa aku tanya-tanyain. Paling aku cuman pernah nanya ke satu cutting aku yang di FKUI tahun 2018. Tapi kan maksudnya kita nggak bisa dong berkaca dengan PTN lain gitu kan. Tapi ternyata untuk jadi mahasiswa kedokteran itu aku kira akan kompetitifnya akan gede gitu kan. Karena kayak
nilai sangat menentukan gitu kan aku mikirnya. Tapi sebenarnya enggak, di FK UPN ini aku malah nemuin apa ya, rasa kekeluargaan antar mahasiswa itu erat banget gitu. Bener-bener moto kita itu angkatan 2019 dan yang lainnya itu masuk bareng, lulus bareng. Jadi kayak yang tadi aku kira, oh kayaknya gue gak bakal punya temen nih karena orang-orang akan selalu kompetitif buat dapat A, buat dapat A plus gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata kita bareng-bareng belajar, kita juga suka bikin grup gitu buat saling sharing materi, karena kan kalau untuk di UPN sendiri itu ada kelas tutorial, kayak bahas kasus gitu. Dan untuk pembahasannya butuh jurnal-jurnal dan sumber-sumber, dan di situ kita sering banget benar-benar ngasih yang butuh referensi penyakit ini ada di sini ya, benar-benar kita bagi-bagi e-book dan kawan-kawan. Dan sebenarnya kalau misalnya emang teman-teman yang lain takut masuk FK karena takut nilai sangat menentukan dan nggak punya teman karena akan selalu kompetitif, salah banget sih, kayak aku nanti takutnya. Jadi kayak sebenarnya nggak kayak gitu, untuk di FK pun walaupun susah, tapi karena kita jalanin enjoy, terus lingkungannya juga enak, malah kayak ya udah gitu, kayak jalanin aja gitu sih paling Kak. Oke, bagus ya. Ya, kakak juga dulu mikirnya kayak gitu kan. Sebelum kakak udah pernah ngobrol sama 2 orang sebelumnya, satu dari UNER, satu dari UI, ternyata sama juga jawabannya dengan Lala gitu ya. Meskipun emang nilai nentuin, tapi ternyata nggak sekompetitif itu. Iya. Mata kuliah favorit lah, apa nih selama 4 semester? Mata kuliah favorit aku Matematika ya lah? Kata ya? Aku fisiologi sih kayaknya. Fisiologi itu apa tuh? Fisiologi itu kayak kita belajar gimana cara tubuh kita bekerja. Karena benar-benar kalau baca buku fisiologi, mind blown banget, kayak oh gini caranya kita nelen, oh gini caranya kita batuk gitu, kayak jadi kayak tertarik aja. Karena aku juga kadang suka nanya-nanyain, kok kita bersin ya, kok kita bisa ngedip ya, dan belajar fisiologi itu malah ngejelasin kayak oh gini caranya gitu. Kalau farmasi sih sebenarnya karena farmasi itu kenapa ya? Karena dia nggak sekompleks yang lain sih sebenarnya, walaupun dia susah, tapi dia ya udah belajar, dan aku suka praktikumnya bikin obat gitu. Jadi seru. Iya, asal jangan dioplos ya lah ya. Oke, kakak tuh pernah dengar namanya itu ujian SOCA. Bener? Ada juga nggak itu? Ada. Itu ujian kayak gimana itu lah? Coba cerita sedikit dong. Sebenarnya kalau buat SOCA itu kan dia nggak ada di semua PTN ya. Makanya aku kuliah di UPN dapat SOCA itu, walaupun kata orang-orang SOCA itu mengerikan, aku malah bersyukur karena sebenarnya yang aku tahu SOCA itu UNPAD, UPN, UI pun kalau nggak salah nggak ada SOCA deh Kak. Karena UI itu kayaknya sistem ujiannya beda deh sama. Karena emang UPN itu kurikulumnya sama dengan UNPAD. Jadi ujian-ujiannya bentuknya juga sama kayak UNPAD. SOCA itu sebenarnya kita dikasih kasus, dan kita harus bisa analisis mulai dari keluhan pasiennya, hipotesis penyakit kita apa, terus pemeriksaannya apa aja yang bakal dilakuin, diagnosisnya sampai obat-obatnya gitu. SOCA itu sebenarnya gitu. Tapi kita harus presentasinya dia di depan dokter dan dengan ada kertas namanya flip chart gitu yang gede, kita harus bisa ngerangkum semua kasus itu di 3 kertas flip chart itu, dan itu sebenarnya sangat membantu banget sih, walaupun susah belajarnya banyak, tapi nanti akan membantu banget buat kita nanti kalau jadi dokter, karena kita akan bikin analisis kasus kayak gitu juga. Tapi kalau kamu tuh ininya blok-blokan juga gitu nggak sih, La? Oh ya, kalau buat di UPN sendiri dia blok-blokan juga berdasarkan organ, kayak tapi kalau misalnya untuk blok pertama itu dikhususin buat fundamental basic science. Jadi kita benar-benar ngulang dari sel, jaringan, sampai pokoknya sehat-sehat dulu. Makanya waktu itu aku sempat takut kan, kayak biologi gue udah lupa semua, gue masuk FK gimana caranya? Taunya di UPN itu di blok pertama itu 2 semester itu kita dikasih refreshing lagi tentang basic science-nya, tentang jaringan dengan kawan. Terus baru mulai masuk blok THT, kulit, terus jantung, terus pernafasan gitu-gitu, dibaginya per organ. Oh, pokoknya dari atas sampai bawah lah ya gitu ya pembagiannya. Ya. Oke, menarik. Nah, kakak pengen tanya selanjutnya itu tentang fasilitas. Ya, nggak mungkin nggak ada fasilitasnya ya selain rumah sakitnya. Tadi kakak kalau nggak salah searching itu ada 12 laboratorium untuk 12 lab, bener ya? 12 nggak ya? Kayaknya 12 deh, iya bener. Oke, ya. Selain itu, yang kakak menarik itu kan kamu tuh udah pernah kuliah ke sananya kan?
UPN ya kan Udah. sebelum pandemi. Udah sempat praktikum apa aja itu lah? Yang secara langsung khususnya. Praktikum banyak sih, anatomi itu kita pakai Gadavar, pakai Itu mayat gitu. yang itu apa sih anatomi itu yang pakai 3D gitu bukan sih lah? Tadi kakak lihat Iya, anatomage namanya. Jadi kayak yang emang UPN itu udah punya anatomage gitu, jadi kayak bisa diberdiriin, kita bisa bener-bener muter-muterin si kadavernya. Jadi kita nggak mesti pakai kadaver asli, tapi ada kadaver asli juga. Tapi kita lebih sering pakai anatomage karena emang lebih lebih keren digital lah. gitu kan. Iya, keren gitu. Enak lihatnya kayak, keren nih. Iya, makanya kalau nggak salah anatomatch itu baru di beberapa FK juga, Kak. Tapi UPN tuh emang karena emang lagi ningkatin akreditasi juga, jadi kayak ya udah sekalian kembangin juga alat-alat labnya gitu kan. Keren. Selain anatomi, farmasi itu bikin obat, terus nyuntik mencit gitu-gitu, terus lab fisiologi, lab patologi anatomi, banyak sih Kak sebenarnya, sama skill lab itu buat kita keterampilan fisik kayak ngecek tensi, nyuntik orang, masang infus gitu-gitu. Oke, jadi Lala udah bisa nih ngecek tensi gitu-gitu bisa? Yang kecil-kecil ya? Insya Allah bisa ya. Oke, kalau dari gedung perkuliahannya itu ada berapa sih di sana? Oke, kalau buat FK sendiri dia ada 2 gedung kalau di UPN. Di gedung namanya Gedung Wahidin sama Gedung Cipto. Tapi ada satu lagi kita pakai lantai bawahnya FISIP itu buat lab anatomi. Oh gitu. Jadi kalau buat Wahidin itu biasanya kita kuliah di sana. Lab Wahidin itu di situ, di Wahidin itu ada ruang kuliah aula gitu. Terus ada lab farmasi, terus lab biokimia gitu-gitu. Kalau misalnya untuk yang di Cipto itu untuk ruang kuliah juga, tapi dia paling banyak itu dipakai buat tutorial sama buat skill lab tadi. Ruang kuliahnya itu yang satu angkatan tuh banyak gitu, yang 100-an itu ya, Pak? Iya, karena kalau untuk UPN sendiri kuliahnya tuh namanya kuliah pakar, jadi benar-benar langsung 138 orang di dalam satu ruangan, nggak ada kelas-kelas kecil kecuali di tutorial. Makanya kalau buat sekarang nanti makanya mau rencananya tetap online kalau yang kuliah ketemu langsung, karena benar-benar rame banget 138 orang langsung dalam satu ruangan. Oke, menarik ya. Oke, kuliahnya kayaknya padat memang ya. Nah, karena padat gitu biasanya tuh emang agak susah ya untuk membagi waktunya. Kalau Lala itu ikut kegiatan non-akademiknya juga nggak sih sembari kuliah? Ikut karena aku sendiri tipe orang yang kalau misalnya emang di tiap jenjang tuh kalau bisa mungkin juga ikut organisasi, karena aku orang yang memegang paham kalau lu nggak cuma bisa belajar di akademik doang, di luar akademik pun juga lu bisa dapetin banyak hal gitu kan. Karena untuk anak FK sendiri pun sebenarnya ada juga organisasi kayak AMSA tadi Kak, tapi kayak BEM-nya gitu, namanya kan ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu benar-benar ngebawain semua fakultas kedokteran di Indonesia. Jadi kayak malah aku yang gue kenal semua anak FK hampir semuanya berorganisasi, karena apa ya, nggak tahu juga kenapa, karena memang kayaknya kalau anak FK pun emang harus bisa dapat soft skill ya. Komunikasi, terus belajar hukum dan kawan-kawan, karena kan kayak kita nanti bakal ketemu sama berbagai macam lapisan masyarakat kan, jadi kita harus punya soft skill yang bagus juga. Jadi di UPN sendiri banyak banget organisasi yang sesuai minat bakat kita, kayak BEM, Senat, ada juga yang tari tradisional, ada juga yang ilmiahnya, jadi kayak emang di UPN tuh benar-benar diwadahin semua yang minat yang kita mau sih, senangnya itu kalau di UPN. Oke, jadi kakak baru ketemu jawaban yang paling pas nih, kenapa anak kedokteran tuh masih organisasi, karena itu ya bener kata Lala, bertemu dengan segala lapisan masyarakat. Oke, yang pasti pada nanya juga, kedokteran kan pasti butuh fasilitas yang banyak tadi, biayanya juga pasti sebanding lah. Tapi karena Lala keterima SBM, waktu itu nggak bayar uang pangkal, bener ya? Nggak bayar uang gedung ya? Nggak bayar uang gedung, betul ya. Berarti Lala dapat semesterannya itu berapa, sama adanya tuh range-nya itu dari berapa sampai berapa sih kalau untuk yang reguler ya kayak Lala? Kalau buat aku sendiri, aku per bulan, per semester itu UKT-nya 15,3. Okay. Tapi kalau untuk yang SBM sendiri, itu dia 1 sampai 8. Dari 500.000 sampai 22,3. 22,3. Dan enaknya kalau keterima SBM itu kita bisa uji banding gitu lah, kayak misalnya kita dapatnya 223, tapi kita mau
turunin misalnya. Nah, kita bisa tuh ngisi data-data yang diminta sama UPN-nya, dan nanti kalau misalnya memang ternyata bisa turun, ya akan diturunin. Karena teman-teman aku juga banyak yang kayak waktu itu banyaknya dapatnya di 22,3, di 20,3, dan mereka merasa kayak, oh ini kemahalan buat gue. Jadi dia kayak melakukan uji banding, masukin data-data, habis itu bisa turun sih kalau di UPN. Oh ya, kalau di SBM itu kalau nggak salah pertama disuruh pilih Iya, mau kelas yang langsung mana? mahal atau ditentuin sama sistem berdasarkan data. Kalau aku gitu milihnya yang berdasarkan sistem ditentuin data. Jadi aku dapatnya 15,3, nggak 22,3. Ada yang rasa kemurahan nggak lah? Ah, ini kemurahan, naikin aja. Nggak ada ya kayaknya kayak gitu ya. Udah kasih Tapi murah. kalau buat SBM juga bisa pakai bidik misi. Iya, teman-teman aku juga ada yang bidik misi. Oh iya sih, betul ya. Karena bidik misi kan emang sebelum daftarnya itu ada di bisa Ya. daftar. Oke, itu kan kalau misalnya yang jalur enaknya lah, yang nggak pakai uang pangkal kan. Kalau yang, soalnya kakak tahu jalur mandirinya tuh mahal, 200 juta kalau nggak salah uang pangkalnya doang. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya, ya. Sebenarnya kalau yang mandiri itu, emang sih teman-teman aku yang mandiri juga waktu itu sempat cerita-cerita, teman aku yang satu sekolah juga ada yang di UPN lewat mandiri. Emang sih sebenarnya uang pangkal itu kalau mandiri kan emang agak bermain ya, Kak. Jadi kayak emang orang tuh masukin sebanyak-banyaknya, tapi sebenarnya rentangnya itu bisa mulai dari lebih dari 50 juta. Dari 50 juta tuh bisa mulai. Tapi emang orang-orang kan kayak tahu ya, paham kalau mandiri itu sebenarnya ya uang juga berperan gitu kan. Jadi kayak ya udah masukinnya yang gede-gede. Tapi sebenarnya kalau buat uang pangkalnya sendiri minimalnya banget tuh ya 50 juta juga nggak apa-apa. Dan kalau yang untuk mandiri sendiri pun dia kalau untuk UKT-nya langsung 22,3, nggak bisa minta turun atau nggak bisa ada rentang-rentang. Betul. Soalnya di sini juga kayak gitu sih ya, mirip-mirip. Itu tadi tentang biaya kuliah. Sekarang pengen tahu dong, Lala, kesannya selama 4 semester jadi mahasiswa UPN dan kedokteran UPN itu seperti apa kira-kira? 4 semester jadi mahasiswa UPN dan FKUPN itu seru banget sih, karena kita tuh dari awal dikenalin UPN itu adalah sebagai kampus bela negara gitu kan. Betul. Karena emang dulu sama Ade kan. Jadi kayak benar-benar kita ospeknya itu di tempat AL bersama tentara gitu kan. Jadi kayak wah kampus apaan nih gitu kan. Dan ternyata emang dari ke belakang-belakangnya pun juga kita banyak acara sama angkatan-angkatan, terus kayak seru sih sebenarnya, kayak kita nge-witness kampus kita berkembang, misalnya dari B jadi A, nanti amin, dan lingkungan di FKUPN sendiri pun sangat suportif sih menurut aku, dari mulai dekannya, dokternya itu sangat-sangat mendukung kegiatan mahasiswa gitu, dan menyediakan sarana buat kita upgrading, dan kekeluargaan itu dapat banget kayak dari dokter ke mahasiswa ke ibu-ibu staf TU, dan ibu-ibu pramukantor gitu-gitu, sebenarnya sangat-sangat saling bantu satu sama lain. Jadi kayak sebenarnya di FKUPN VJ itu kekeluargaan erat banget sih kalau menurut aku. Dan yang bikin serunya adalah itu, karena kita kayak belajar susah, seenggaknya lingkungannya enak gitu kan. Jadi kayak bikin kita lebih nyaman untuk belajar. Kalau misalnya kita belajar susah, lingkungan nggak enak kan stres gitu kan. Betul. Oke, jadi mengesankan lah ya istilahnya ya. Kalau papanya Lala tuh angkatan juga ya? Iya nggak sih? Iya, papa aku angkatan udara. Oh, udara tapi ya. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pasti, berapa IPK sampai saat ini, lah? Ayo lo. IPK aku di semester 3 kemarin ya, berarti yang kemarin itu 3,53. Wih, 3,53. Masih bagus. Wih. Oke lah, sebelum kita ke penutup, kita ada quick question ya. Jawab dengan cepat dan tepat. Oke. Buka praktek sendiri atau jadi dokter di rumah sakit besar? Buka praktek sendiri. Ujian tulis atau ujian praktikum? Ujian praktikum. Ujian praktikum. Lebih suka belajar dari video atau belajar lewat textbook sendiri? Dari video. Dari video ya, oke. Terus lebih pilih ortopedi atau penyakit dalam? Penyakit dalam. Penyakit dalam. Apa karena emang itu juga yang pengen dispesialin? Iya, aku tuh sebenarnya karena UPN ini bentuknya blok kan, jadi setiap akhir blok tuh, gue pengen jadi ini, gue jadi pengen ini, jadi kan kayak belajar di organ itu jadi tertarik gitu kan. Dan aku terakhir kemarin penyakit dalam, jadi makanya aku sekarang lagi pengen jadi penyakit dalam gitu. Oke, ini pertanyaan pamungkas nih ya, ini harus cepat jawabnya, nggak boleh Jadi dokter di kota besar atau mengabdi di daerah terpencil? Mengabdi di daerah terpencil.
Wede, mantap. Dengan lantang ya. Oke, Lala, untuk menutup, silakan kasih pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang pengen jadi dokter dan yang masih ragu mungkin dengan UPN Veteran Jakarta. Yuk, silakan. Oke, mungkin buat teman-teman semua, aku di sini bukan motivational speaker, jadi misalnya aku nggak bisa merubah pikiran teman-teman semua, tapi kalau misalnya memang teman-teman ada yang mau jadi dokter, tolong kesampingin dulu semua pemikiran kalian tentang kedokteran, karena takut kayak aku tadi mispersepsi dan sebenarnya itu yang bikin kita nahan kita untuk jadi dokter, kayak nanti kuliah gue gini, nanti kuliah gue gini. Sebenarnya fokus dulu aja, dan kalau misalnya emang teman-teman di luar sana udah ada yang berhasil jadi kedokteran, kalau misalnya emang kalian ngerasa capek, please banget inget lagi tujuan kalian apa, pasti akan tumbuh lagi itu semangatnya. Dan mungkin teman-teman yang sekarang mungkin lagi searching tentang UPN, tentang FKUPN, nggak usah ragu masuk di UPN, walaupun mungkin kata teman-teman yang lain kayak masih akrebe, tapi tenang aja, UPN sendiri yang tadi aku bilang, itu sangat-sangat amat berkembang dan bisa kita rasain gitu perkembangannya, dan itu salah satu positifnya kita jadi mahasiswa UPN tuh kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah lebih sering dengar tentang UPN, tentang FKUPN, dan dari ketiga UPN itu pun cuman UPN VJ doang yang ada kedokterannya gitu kan, jadi kayak ya udah, nggak usah ragu-ragu masuk UPN, nanti ketemu sama aku. Oke, nanti ketemu sama Lala ya, ditunggu untuk sobat AK di rumah yang pengen masuk kedokteran UPN. Oke Lala, terima kasih banyak telah nyempatin waktunya untuk sobat AK di rumah. Semoga memotivasi, dan ini emang motivasi banget sih. Oke, sukses untuk kuliahnya Lala ya. Makasih Kak. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.